Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita kabarnya luar biasa karena penyertaan Tuhan sampai saat ini. GKMI Anugerah, dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Hari ini kita akan kembali mengikuti ibadah online. Sebagai langkah kita mendukung pemerintah mengatasi wabah COVID-19. Saya percaya, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita dan berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita mengikuti ibadah online ini sebaik-baiknya dengan mempersiapkan diri kita, hati kita bersama-sama dengan berpakaian rapi, ikut menaikkan pujian dan penyembahan, serta fokus saat berdoa dan pemberitaan firman Tuhan. Sebagai bentuk penghormatan kita akan hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy Easter, selamat Paskah buat kita semua. Kami dari GKMI Anugerah Jakarta sangat senang bisa hadir di rumah Anda ataupun di mana saja Anda berada. Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online Paskah di hari ini tanggal 12 April 2020. Mari kita siapkan hati kita dengan bacaan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Tuhan, Kau sudah mati bagi setiap dosa kami. Tuhan, Kau sudah bangkit, Engkau menang atas maut, dan kami diberikan kekuatan untuk hidup penuh kemenangan setiap hari. Ya Tuhan, saat ini kami menghadap tahta kudus-Mu. Tuhan, rendahkan hati kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan.
Kuduslah Tuhan nama. Segenap nafas, come on. Segenap nafas yang bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. We sing you holy, holy. Holy, holy, holy. Merciful and mighty. God in three persons. Blessed Trinity. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Paskah kita pada pagi hari ini dilaksanakan dalam nama Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal bagi dunia. Kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 yang berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Amin. 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 Hari ini kita ingin merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia naik ke surga, dan dia memberikan kuasa kepada setiap anak-anaknya untuk menghadapi kehidupan setiap hari. Come on guys, we are not alone. Tuhan mengasihi kita. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan, kemenangan kita atas maut. Katakan, dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan. Kuasa maut dipatahkan. Hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenangan. Katakan, dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan, dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat. Katakan, Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Ya Tuhan, ya Allah, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenangan. Dia sungguh baik.
sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat. Katakan namanya Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you and He's so good to me. Come on, let's sing His goodness today, alright? He is so good to you and He is so good to me. Come on, Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you and He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan Jesus, He's so good. Jesus, He's so good to you and oh yeah, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yesus hidup, Dia bangkit untuk kita semua. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup, oh, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. God is good to you and to me. Oh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau hadir saat ini. Engkau rindu untuk berbicara heart to heart kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, kami saat ini mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Siapakah kami ya Tuhan? Darah-Mu tercurah buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau ambil waktu menikmati hadirat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus.
pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh, darah Tuhanku, oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Kasih Tuhan hanya oleh darah Yesus. Ucap syukur Tuhan. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online, khususnya di hari Paskah ini, hari di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian pada hari ini? Saya berdoa kiranya setiap kita diberi kesehatan oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Melalui tema firman Tuhan, kebangkitan Kristus kekuatanku, saya ingin mengajak kita semua membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sedemikian jauh firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di tengah situasi yang mungkin mencekam bagi setiap kami, tetapi kami boleh tetap berharap dan bersandar kepada Yesus. Khususnya kami diingatkan melalui peristiwa Paskah, di mana Tuhan kami Yesus Kristus bangkit dari kematian. Karena itu kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga, karena Tuhan adalah Tuhan yang menang atas segala masalah.
Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, biar firman-Mu berbicara kuat di hati setiap kami. Apapun problem, masalah yang kami hadapi, kami percaya ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu diberitakan dan biar setiap kami bisa menangkapnya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita bisa membayangkan bahwa situasi pada saat itu begitu mencekam bagi murid-murid. Mereka berkumpul dalam ruangan yang terkunci karena khawatir akan sikap pemimpin-pemimpin Yahudi terhadap mereka setelah kematian Yesus. Apalagi tersiar kabar bahwa mayat Yesus hilang dari kubur karena dicuri orang. Siapa lagi yang pantas menjadi tertuduh utama kalau bukan mereka? Karena itu bukanlah hal yang mengherankan jika Rasul Yohanes menerangkan bahwa pada ayat 19, mereka semua berkumpul ketika hari sudah malam di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci dan dengan perasaan takut kepada orang-orang Yahudi. Sejenak kondisi ini membuat mereka merasa aman. Mereka berpikir tidak ada orang luar yang bisa masuk ke dalam untuk menemui mereka. Tetapi hal yang tidak mereka sangka-sangka adalah tiba-tiba secara ajaib Yesus masuk ke dalam rumah yang terkunci itu. Lalu mengucapkan salam. Setelah Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya, murid-murid baru mulai percaya bahwa itu adalah guru mereka. Akhirnya mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang melenyapkan kekecewaan, keraguan, dan ketakutan. Sesudah dipenuhi dengan damai dan sukacita karena kehadiran Yesus, mereka menerima tugas untuk diutus. Perhatikan ucapan Yesus ini, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kesamaan pengutusan ini terletak pada dua hal. Yang pertama, misi para murid adalah meneruskan misi Yesus, yaitu membawa kabar keselamatan bagi dunia ini. Dan yang kedua, mereka harus menjalankan misi tersebut seperti cara Yesus menjalankannya, yaitu dalam ketergantungan penuh kepada Bapa. Untuk memungkinkan mereka mengemban misi ini, maka Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Tindakan simbolis ini menunjuk pada pencurahan Roh Kudus kelak pada hari Pentakosta. Pengutuskan dan pencurahan Roh Kudus menjadi fondasi bagi gereja. Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian, ketertutupan menjadi keterbukaan, dan memberitakan kabar baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang dialami oleh murid-murid Yesus waktu itu nyaris sama dengan keadaan kita saat ini. Keadaan yang sungguh memprihatinkan dan mencemaskan akibat wabah corona yang menjadi ancaman serius bagi banyak negara saat ini. Meskipun negeri kita Indonesia secara geografis letaknya jauh dari kota Wuhan, namun pergerakan manusia dari wilayah yang terkontaminasi turut membawa masuk virus tersebut ke tanah air. Melihat dampak luar biasa yang ditimbulkan, mungkin tidak sedikit di antara kita yang sudah mulai bertanya-tanya, di manakah Allah? Apakah Allah diam saja dalam epidemi corona ini? Bahkan mungkin ada orang yang mulai bertanya, apakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Pertanyaan ini saya pikir wajar dan sangat mungkin dipertanyakan oleh orang-orang yang mungkin saat ini sedang berjuang antara hidup atau mati. Mereka yang mulai tertekan karena harus tinggal terus-menerus di dalam rumah. Bahkan mereka yang mulai terkena dampak ekonomi seperti PHK, penurunan omset, dan lain-lain.
Belum lagi kalau kita memperhatikan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa ada di rumah pada hari-hari ini. Khususnya mereka yang bekerja sebagai tenaga medis. Berbeda dengan saudara dan saya, kita bisa tinggal di rumah, bahkan harus tinggal di rumah. Tetapi tidak bagi mereka. Saya bisa sangat memahami ini karena saudara tahu istri saya seorang dokter. Dan hari-hari ini dia tetap harus pergi ke rumah sakit untuk bertugas. Saudara, dari cerita-cerita yang dia sampaikan kepada saya, sungguh ini bukan sesuatu yang mudah. Ada dokter muda yang memiliki anak yang masih kecil dan ternyata terpapar virus corona. Dan dia harus dikarantina selama 14 hari. Dia hanya bisa melihat anaknya yang masih kecil memanggil-manggil mereka, memanggil-manggil dia. Belum lagi ada seorang dokter yang usianya hampir 60 tahun. Dan ternyata ketika virus corona belum merebak sampai seperti saat ini, dia menangani satu orang pasien yang positif corona. Dan pada waktu itu tidak ada orang yang tahu seperti apa bentuk penyakit ini. Dan akhirnya dia pun tertular. Dan ketika kondisi kesehatannya semakin menurun dan hampir dipasang ventilator untuk membantu pernafasannya, dia menghubungi keluarganya melalui video call. Dan dia berkata, kalau seandainya mama tidak selamat, kalian harus berbuat ini dan kalian harus berbuat itu. Dan ternyata benar, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Itu adalah pertemuan terakhir mereka. Karena sekian hari kemudian, ibu dokter ini meninggal dunia. Bahkan ketika jenazahnya dikremasi, suami dan anak-anaknya tidak bisa hadir. Karena itu prosedur yang harus dijalani. Bagi kita, mungkin hal ini hanyalah sebuah cerita. Tetapi bagaimana kalau saudara dan saya yang mengalaminya? Bagaimana kalau orang-orang terdekat kita yang mengalaminya? Mungkin kita pun bisa menjerit dan bertanya kepada Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Tetapi saya sangat terhibur dan dikuatkan dengan perkataan seorang bapak yang anaknya pun menjadi dokter yang masih muda. Di tengah situasi yang ada, bapak ini berkata bahwa menjadi dokter bukan hanya sekedar profesi, tetapi sebuah panggilan hidup. Dan ini tentu menguatkan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa kita hindari, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Ini bukanlah kelalaian Allah, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita yang fana ini. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan menegaskan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ibrani 13 ayat 5b berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, baik masa lalu, masa kini, maupun masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam kedaulatannya, atau karena Ia mengizinkan hal tersebut terjadi. Namun mengizinkan sesuatu terjadi dan menyebabkan sesuatu terjadi adalah dua hal yang berbeda. Kendati virus corona berskala global, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus. Bahkan mungkin kita tidak punya cukup sumber daya untuk menolong mereka yang terdampak secara langsung. Tapi kita memiliki akses untuk datang kepada Allah dan menaikkan doa-doa kita kepadanya.
Bukankah surat Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di penghujung khotbah ini, izinkan saya menyampaikan bahwa inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan damai dan sukacita karena dan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Rahasia dari damai sejahtera bukanlah terletak pada kondisi atau situasi yang sedang kita jalani, tetapi terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dialah sumber damai sejahtera kita. Ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, damai sejahtera itu menjadi nyata. Hal-hal seperti penyakit, kesulitan, atau bahaya mungkin saja bisa saudara dan saya alami. Tetapi damai sejahtera meyakinkan kita bahwa Allah memegang hidup kita di tangannya. Dan kita percaya bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus, kita memberitakan bahwa ada kuasa dalam kebangkitan Kristus. Sehingga orang tidak perlu terus larut dalam ketakutan dan kecemasan, tetapi memiliki pengharapan dan kekuatan melalui kebangkitannya. Selamat Paskah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat menghidupi kebangkitan Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak saudara kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang menyatakan dirinya menang atas maut. Dan kami bersyukur pada hari Paskah ini, kami kembali diingatkan bahwa kami adalah umat yang menang. Karena Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, sudah menang atas kematian. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan ada atas setiap kami. Bukan melihat situasi dan kondisi, tetapi damai sejahtera itu dijamin oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Dan kiranya hari Paskah ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Di tengah situasi sulit yang kami hadapi pada hari-hari ini, kami dikuatkan dan terus menang bersama dengan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau juga berdoa buat jemaat-jemaat kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, tangan kemurahan Tuhan ada menyertai mereka, memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami problem ekonomi, yang mungkin mengalami penurunan omset, yang mungkin mengalami PHK dan tidak bisa bekerja hari-hari ini. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber berkat kami. Ketika pintu-pintu tertutup, kami percaya Tuhan, Engkau bisa membuka pintu-pintu berkat dan memberkati kami semua. Kami juga terus berdoa bagi tim medis yang bergerak dan melayani di garis depan. Kami berdoa untuk para dokter perawat dan mereka semua yang turut ambil bagian dalam penanganan virus ini Tuhan. Engkau memproteksi mereka, menjauhkan mereka dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan apapun. Tutup bungkus mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri darah-Mu yang kudus itu memproteksi mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menjagai kehidupan mereka.
Dan pada akhirnya kami juga mau berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa bagi Pak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa untuk seluruh jajarannya, bahkan sampai pemerintah daerah. Biar hikmat Tuhan, kesatuan daripada Tuhan sendiri menyertai mereka. Sehingga mereka boleh bergandeng tangan menghadapi situasi ini dan menyelesaikannya dengan kekuatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap peraturan yang dikeluarkan boleh membantu Indonesia lepas daripada segala ancaman virus. Dan kami percaya bahwa di atas semuanya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menang atas semua masalah. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami percaya kebangkitan-Mu adalah kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya katakan, amin. Sebab Dia hidup, maka kita tidak perlu gentar dalam setiap hari kita. Mari kita wartakan, kita bawa kabar keselamatan ini kepada setiap orang di sekeliling kita. Anak Allah, Yesus namanya. Dialah Tuhan kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus Juru Selamatku, Yesus Kristus Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak akan gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat yang terkasih, jadilah saksi kebangkitannya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus beserta saudara sekalian, kini, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan
ucapan syukur dan perpuluhan yang langsung ditransfer ke rekening Yayasan Gereja Kristen Muria Indonesia di BCA. Melalui kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh jemaat GKMI Anugerah untuk memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan langsung ditransfer ke rekening Yayasan GKMI Anugerah di BCA. Kami yakin dan percaya kita semua menyadari bahwa dalam bulan April ini kebaktian akan dilakukan secara online. Oleh karena itu, paling tepat kalau ucapan syukur, persembahan, dan perpuluhan langsung ditransfer ke rekening Yayasan GKMI Anugerah. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
besar.